Nyawa gadis ini terancam bahaya. Saat akan melarikan dirinya dari kejaran pemuda psikopat itu, ia pun bergelantungan di jendela tersebut karena pemuda bernama Dosik itu mencekal rambutnya. Lalu Kyungmi pun memegang tangan pemuda itu dengan erat, membuat pemuda itu kesakitan dan akhirnya melepaskan cekalan pada rambut Kyungmi hingga gadis itu pun terjatuh ke atas tumpukan sampah. Seraya menahan sakit, Kyungmi pun bergegas lari sekencang-kencangnya sementara pemuda itu memburunya. Jongtak yang melihat Kyungmi dikejar oleh pemuda itu pun langsung mengejar mereka. Namun ia kehilangan jejak. Kyungmi berlari sekencang-kencangnya menghindari pemuda psikopat itu yang benar-benar kesetanan mengejarnya. Namun pada akhirnya Kyungmi terjebak di ujung tempat itu dan meraih sebuah kursi lalu memegangnya. Saat pemuda itu akan mendekatinya, tiba-tiba Jongtak muncul dan meneriakinya. Ia pun meraih sebuah sepeda yang terparkir di sana. Namun pemuda psikopat itu justru mengancam akan menghabisi dirinya sendiri. Dan itu artinya Jongtak tak akan pernah menemukan adiknya Sojung, membuat Jongtak menjadi kalut. Pemuda itu membuatnya harus memilih apakah ia akan menyelamatkan gadis itu atau adiknya yang entah di mana. Dosik pun mengirimkan titik ke area di mana ia meletakkan Sojung pada Jongtak, lalu berkata agar pemuda itu menghubunginya jika ia tak menemukan adiknya. Jongtak tak percaya begitu saja, namun psikopat itu tak memberikannya pilihan lain. Dengan berat hati, Jongtak pun pergi meninggalkan Kyungmi yang terdiam. Kyungmi benar-benar nelangsa, namun Jongtak tak bisa membiarkan nyawa adik satu-satunya melayang. Ia pun berlari ke tempat di mana Sojung disembunyikan dan berteriak memanggil-manggil namanya, yang ternyata ia masuk ke dalam rumah Kyungmi. Sementara Kyungmi pun akhirnya tak berdaya di bawah ancaman pemuda itu. Saat Jongtak menghubungi Dosik dan bertanya di mana adiknya Sojung, pemuda itu pun tak mau memberitahukannya, lalu mendekati Kyungmi yang tiba-tiba melemparkan pasir di tangannya ke mata pemuda itu membuatnya terjatuh. Kyungmi pun bergegas lari meninggalkannya. Sementara Jongtak pun berlari mengejar ibu Kyungmi yang sangat khawatir akan putrinya, di mana Kyungmi terus berlari sekencang-kencangnya karena ia tak ingin lagi tertangkap pemuda gila itu. Namun tiba-tiba ia melihat Sojung yang melompat keluar dari mobil milik Dosik dan tanpa kepayahan seraya meminta tolong. Dan tak lama psikopat itu pun muncul, namun Kyungmi berhasil menyembunyikan Sojung. Gadis itu benar-benar ketakutan dan bertanya apa yang harus mereka lakukan. Kyungmi pun menulis agar gadis itu segera menghubungi polisi. Keduanya menutup mulut rapat-rapat saat pemuda itu sudah berada di dekat mereka. Pemuda itu terkejut demi mengetahui jika gadis korbannya sudah tak ada lagi di dalam mobilnya. Tapi ia melihat jejak darah di jalan itu, lalu mengikuti kemana arahnya. Kedua gadis ini pun menangis ketakutan. Kyungmi pun meminta agar Sojung segera menghubungi saudaranya Jongtak, sementara ia akan mengalihkan perhatian pemuda itu. Saat pemuda itu hampir mendekati tempat persembunyian Sojung, tiba-tiba Kyungmi melemparinya dan mencoba berteriak, membuat pemuda itu pun menghampirinya dan menyadari jika itu adalah akal-akalan gadis itu untuk mengalihkan perhatiannya. Namun ia pun terpancing dan mengejar Kyungmi yang berlari menjauhinya. Sementara ibunya menangis menanyakan di mana putrinya berada. Tiba-tiba ponsel Jongtak berbunyi dan mengatakan jika itu panggilan dari ponsel Kyungmi. Dan saat menjawabnya, pemuda itu pun tertegun demi mendengar suara adik satu-satunya terdengar di seberang sana. Sedangkan Kyungmi tampak terus berlari menghindari kejaran pemuda tak ada akhlak itu dan sudah berada di jalan raya. Beberapa kali, gadis itu hampir tertabrak kendaraan yang lalu lalang. Ia benar-benar kalut demi melihat Dosik yang terus memburunya. Sementara Sojung sudah ditemukan oleh petugas medis dan akan segera membawanya. Jongtak pun memeluk adiknya dengan penuh haru. Sedangkan ibu Kyungmi terus menangis mencari di mana putrinya. Sojung pun memberitahu jika Kyungmi berlari menuju pusat kota saat dikejar oleh pemuda tadi. Lalu apa yang akan terjadi selanjutnya guys? Bagaimanakah nasib gadis pemberani ini? Nantikan akhir cerita ini di part berikutnya. Lanjut ke part berikutnya, tetap di Snack Video, bikin semua beken.